jumpa lagi bareng aku Diah Kusuma di Meja Sudut. Seperti spesial hari ini, pemirsa ya. Hari ini Meja Sudut selalu menghadirkan hal super spesial. Dan hari ini tamunya datang dari kalangan muda. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu dari scroll jadi cuan. Cerita kakak adik menaklukkan dunia affiliate. Dan hari ini sudah hadir tamu spesial kita. Yang pertama ada Nabila Meila. Dan yang kedua ada Jihan Nafisa, seorang adik kakak, dan langsung saja kita sapa. Halo Kak Nabila. Halo. Kamu sama Jihan, Kak Nabila dulu deh ya, kakaknya ya. Iya. Kak Nabila kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, luar biasa ya. Ini Kak Nabila tuh mahasiswa atau udah lulus atau masih mahasiswa akhir. Mahasiswa akhir. skripsian ya? Iya. Alhamdulillah hari ini bisa memenuhi undangan dari Meja Sudut ya Kak. Yeah. Thank you, makasih banyak. Dan juga sudah hadir adiknya yang sama-sama cantik ya pemirsa, ada Jihan Nafisa. Halo Jihan. Halo. Kabarnya bagaimana Jihan? Alhamdulillah baik. Ini kesini dipaksa sama Kak apa enggak nih? Sebenarnya enggak dipaksa sama enggak sih. Makanya tapi langsung aja gas, oke? Iya, ya. Gas. Disempet-sempetin walaupun sebenarnya hari ini ada Kuliah. Ini Jihan sama Kak Nabila adalah seorang kakak adik pemirsa yang memang saat ini sedang menggeluti dunia affiliate, khususnya di TikTok ya Kak Jihan, Kak Nabila ya? Iya, TikTok. Enggak, belum. Kalau saya lebih dua-duanya sih sebenarnya, cuma lebih aktif ke TikTok aja. Kalau Jihan Di TikTok aja. di TikTok aja. Ini kalau misalkan aku tanya siapa yang dulu kenal affiliate, siapa dulu? Kakak. Mungkin aku ya, aku. Adiknya langsung diracun. Iya, betul. Kak Nabila. Kalau dari aku sendiri sih cerita awal kenal affiliate ya. Kalau kenal affiliate itu sebenarnya dari TikToknya sendiri. Waktu aku lagi scroll kan ada banyak FYP kayak orang-orang tuh nge-share penghasilan di TikTok gitu kan. Terus aku kepo dong ke gimana caranya biar dapat penghasilan. Kemudian pas saat itu kebetulan juga ada temanku yang share terkait GMV di TikTok gitu loh. Terus kan aku makin tertarik dong gimana caranya. Terus aku tanya-tanya. Kemudian aku langsung mempunyai keinginan untuk join affiliate itu. Terus masalah konten-konten, kebetulan kan aku sendiri bidangnya di bidang fashion ya kalau untuk kontennya, dan itu menyesuaikan sama hobi aku, passion aku. Kebetulan kan aku sama adik aku ini berdua tuh seneng banget awatidian, suka banget suka foto-foto, ya jadi kayak Foto seneng beli baju. iya betul. Jadi kayak memanfaatkan hobi kita berdua untuk menghasilkan cuan. Hobi jadi cuan. Iya betul. Jadi cuan juga. Betul. Kalau Jihan awalnya gimana? Dipaksa sama orang tua karena lihat Kak Nabila, apa Kak Nabila langsung paksa sama Jihan nih? Enggak sih, kayak kan aku kenal affiliate itu terinspirasi dari kakak gitu ya. Jadi terinspirasi perasaan ya. Ya kayak ngelihat kakak kan dapat cuan nih gitu. Kayak paling bikin konten promosiin itu dapat cuan ya. Jadi kayak aku tuh tertarik untuk mencoba gitu loh. Jadi ya udah aku belajar nanya-nanya sama kakak. Kakak kan juga kayak, apa kamu nggak pengen sih jadi affiliate gitu. Iya. Kayak, ini kayak bisa lo dapetin cuan gitu. Jadi ya udah aku kayak ya udah deh tertarik gitu untuk juga sama di dunia affiliate gitu sih. Kalau Kak Nabila dari tahun kapan berarti Kak? Kalau aku sih join dari 2024, cuma baru mulai rajin ngonten itu 2025 awal. Kalau Jihan? Kalau aku sih 2025 akhir ya, baru kemarin aja. Baru kemarin. Berarti setelah kakaknya menggeluti kurang lebih 1 tahun, Jihan baru nyemplung nih. Iya betul. 2025 akhir. Iya. Oke, berarti sekarang diaktifin dikonsistenin gitu ya. Iya betul. Tapi awalnya itu lihat dari TikTok, kemudian dikonsistenin. Iya. Itu bagaimana Kak Nabila bisa yakin bahwa oke nih, kan biasanya kan kalau affiliate kadang udah ada pesimisnya dulu. Iya. Kayaknya nggak yakin gitu. Nah, kalau Kak Nabila itu gimana awalnya? Bisa yakin untuk bisa jadi cuan atau ya udah konten dulu aja atau gimana ceritanya? Kalau misalkan aku sih mungkin konten dulu ya. Kalau pada saat itu aku mungkin konten dulu karena passion kita itu, maksudnya hobi kita itu sukanya foto-foto. Jadi kayak kita memanfaatkan
konten kita, foto-foto kita untuk buat spill produk. Siapa tahu kan ada banyak yang nanya nih. Biasanya kan kadang cewek-cewek pada nanya ya, kayak misalkan spill ininya dong, spill itunya dong gitu. Terus kemudian karena pada saat itu berarti kan aku pas awal-awal ngonten affiliate itu kan aku ingat banget satu produk itu aku tak konsistenin, aku bikin beberapa produk, kemudian ada satu video yang viewersnya itu nyampe 100 ribuan. Dari situ kan menghasilkan penjualan yang banyak. Kemudian dari situ akhirnya aku sama adik aku ini berdua setiap minggu selalu konten gitu. Jadi kayak dari situ berarti kan udah ada penghasilan nih, berarti kan udah ada peluang, akhirnya kita berdua mencoba untuk konten gitu. Kontennya setiap Minggu, ya setiap weekend. Karena kan bener jadwalnya. pokoknya setiap minggu, setiap hari Minggu. Iya, iya. Kontennya konten bareng. Kontennya bareng. Tapi kalau di TikToknya Kak Jihan, Kak Nabila kan sendiri-sendiri ya akunnya ya. Iya. Dalam satu video itu Kak Nabila sendiri atau berdua bareng bikin video atau gimana tuh? Sendiri. Tapi kontennya saling bantu gitu. Iya. Kayak misalkan kan pertama kali tag misalkan selesai nyampe, terus aku dulu yang tag, terus kemudian aku istirahat, dia yang tag gitu. Tapi kamu dengan usia kamu yang baru aja lulus, bisa dibilang baru lulus SMK, kamu nggak ada kepikiran ini belum waktuku nih buat kayak ginian, kayak gitu? Ada kepikiran kayak gitu nggak sih, Jia? Enggak sih, soalnya kayak kan udah lumayan dewasa, jadi kebutuhan banyak, makin banyak buat beli skincare. Ya, Kalau minta orang tua terus kan uang terus gitu kan, jadi kayak ya udahlah, cari aja sampingan apa gitu. Jadi ya udah, kebetulan kakaknya juga affiliate, jadi ya udah nanya aja kakak sekalian gitu kan. Iya. sebelum ke Najla nih, kalau Kak Jihan pertama kali video yang boom sampai viewer berapa itu? Kalau aku sih paling dikit ya, berapa ya, kayak 50 ribuan gitu deh. Tapi kalau untuk secara rata-rata video yang udah ditonton warga gitu ya, kalau dari Jihan paling banyak berapa? Itu sih paling yang 50 ribu itu deh. Konsisten 50 puluhan ribu atau Kalau untuk yang beberapa video ya pasti ada naik anjloknya kan turun ya. Iya, naik turun. Paling ya kalau stabilnya itu di 5 ribu gitu deh. Paling gitu aja sih. Tapi penjualan paling banyak kalau Jihan yang bisa dihitung baru banget ya. Iya, termasuknya baru 2020 kemarin aja itu penjualan paling banyak berapa? Penjualan paling banyak berapa ya? Berapa kemarin? Ini satu bulannya atau total Untuk sistem seperti itu mungkin 1 bulan atau apa? kalau misalkan dari affiliate itu kan bisa kelihatan kan, kalau misalkan dari awal kita join terus sampai detik ini tuh kita udah ngejual berapa produk kan kelihatan tuh. Kalau misalkan apalagi kalau live itu kan kelihatan. Kalau misalkan dari segi per bulan juga maksudnya bisa dilihat. Kalau Jihan berarti dari mulai awal deh sampai sekarang Kayaknya masih 700-an. sih. Banyak ya. Iya. Wow. Kalau Kak Nabila? Kalau misalkan aku sebenarnya punya akun affiliate itu 3. Kalau yang pertama itu udah terjual ya lumayan banyak lah, udah ribuan. Terus yang kedua juga udah ribuan, yang ketiga itu masih ratusan. Beda-beda itu 3 akun. Ratusan, ribuan. Wow. Sudah banyak ya. Next jutaan. Amin. Karena memang Kak Nabila sudah ada konsistensinya lah gitu. Jadi orang yang punya konsistensi itu bakalan terus jalan. Iya, seiring berjalannya waktu. Tapi kalau boleh tahu sampai berapa Kak kalau misalkan penjualan udah sampai ratusan ribuan gitu untuk cuan gitu? Boleh dia di-spill dikit apa ya, gimana ya? Maksudnya komisi kalau misalkan per bulannya berarti. Kalau komisinya sih ya udah 5 ke atas lah. Itu. Nah, ya, dengan hobi yang memang daripada beli baju Iya, kalau ada linknya nggak ada. Iya, betul. Terus bisa beli baju dapat Komisi, betul. 5 ke atas ya.
Ya itu kan juga narik turun ya, namanya juga kan affiliate kan, kadang rame kadang sepi. Kalau pas rame banget itu pas Ramadan selalu rame kan, itu kan karena mau hari raya. Jadi selalu rame banget. Wow. Tapi gimana reaksi orang tua kalian pas kalian jadi affiliate dan di usia yang masih mahasiswa yang imit-imit sudah berpenghasilan, gimana reaksi orang tua Kak Nabila sama Kak Jihan nih? Ya pasti seneng Iya ya. pasti senang. Dan nggak nyangka juga sih orang tua. Tapi kalau secara support atau kadang tanya-tanya gimana kayak gitu-gitu, gimana orang tua ada cerita gitu nggak Kak? Kebetulan dari aku waktu join kan, aku kan kadang kan ngasih uang orang tua gitu kan, terus akhirnya orang tua tuh ingin terjun ke affiliate, malah udah itu udah Ikut juga. Jadi satu keluarga afiliator ya. ya, tapi cuma ya namanya orang tua ya, kadang sih. Betul. Sesuai Jadi, moodnya aja. sesuai mood aja. Ayah ikut. Ayah enggak, ibu Tapi kalian saudara sih. dua aja. Afiliator semuanya sama bundanya sekarang. Ya Allah, berarti Tiga cewek. tiga cewek gitu ya. Tapi ayah suka juga ya buat Ayah support sih. wow, bunda sekarang ikutan. Kalau bunda di Shopee atau di TikTok? TikTok juga. Tapi kalau boleh tahu Kak Nabila followers TikToknya udah berapa sih? Ya aku masih dikit Kak, aku masih 1.700-an tok. Kalau Jihan, Kalau yang akun buat affiliate itu masih 700-an deh. berarti sebetulnya kalau misalkan afiliator seperti itu kita bergantungnya pada viewer ya atau gimana sih Kak? Boleh dong di Kalau menurut aku sih lebih ke viewers ya. Kalau followers tuh nggak ngaruh sama sekali menurut aku. Karena kalau misalkan dari viewers kan, otomatis kalau misalkan viewers banyak, itu kan peluang kemungkinan besar banyak yang cowok juga banyak. Kalau followers sih menurut aku nggak berpengaruh. Jadi nanti tinggal taruh keranjang tuh. Iya betul. Tapi ada syarat nggak sih Kak buat jadi afiliator gitu? Misalkan minimal followers gitu. Iya kalau sekarang ada 600. Kalau dulu Jihan awal join gimana? Kalau aku awal join itu gampang Kak, bener-bener gampang. Kayak aku tuh dulu tuh iseng. Kayak temanku kan mau minta di spill gitu. Aku bagikan kayak ada logo bagikan itu sih, ya kan bagikan. Terus ada tulisan kayak terapkan untuk mendapatkan komisi. Aku iseng, pas itu aku klik, ternyata di akunku udah ada softcase-nya. Udah segampang itu Kak. Itu tuh sebelum ada persyaratan 600 600 followers. Jadi gampang banget. Aku ya udah kok iseng. Terus aku nyoba bikin video kan pakai keranjang kuning. Bisa ternyata. Oke, bisa ya. Kalau dulu Kak Nabila? Kalau misalkan aku dulu karena aku joinnya udah termasuk lama sih ya. Jadi aku dulu itu join tautinnya pakainya akun pemasaran. Kalau misalkan sekarang kan akun pemasaran udah nggak bisa tuh. Kalau misalkan akun pemasaran kan satu KTP bisa dipakai buat 3 akun. Makanya aku punya 3 akun affiliate itu kan. Terus apa namanya? Kalau dulu kan belum ada 600 followers tuh, satu KTP juga kan bisa dipakai 3 akun. Kalau sekarang udah nggak bisa. Kalau sekarang ada minimal followers 600. Wait. Oke, tapi sebelum masuk ke itu sebetulnya affiliate itu Apa sih? Affiliate itu kayak apa ya? Affiliate itu sistem kerjanya itu kayak membantu mempromosikan produknya dari seller. Nanti kita dapat uangnya itu lewat komisi. Gitu. komisi berapa persen itu biasanya? Komisi. Tergantung dengan sellernya. Iya, tergantung dari sellernya. Bukan Shopee-nya tuh bukan TikTok-nya tuh bukan ya? Bukan, dari sellernya. Oke, iya pemirsa. Ya, kita sudah dengar ya bagaimana latar belakang dari kajian juga Kak Nabila untuk bisa menjadi afiliator seorang mahasiswa yang sudah berpenghasilan ya. Lebih dari 5 juta gitu dalam sebulan gitu ya. Nah, setelah ini kita akan tanya-tanya gimana Kak Nabila juga Kak Jihan tentang afiliator mendalamnya, karena kan kita tadi sudah dengar ceritanya. Dan sekarang tentang afiliatornya tentunya hanya di meja sudah. Terima kasih pemirsa, Mas setia di meja sudut, tentunya Mas Barga Budian Kusuma, juga bareng Jihan, juga Nabila. Ya pemirsa, tadi kita sudah dengar banyak ya cerita dari kedua kakak adik ini, gimana awal bisa jadi afiliator gitu, dan tadi di akhir segmen juga kita sudah bahas apa itu affiliate gitu ya. Dan sekarang kita tuh mau tanya ya Kak Jihan juga Kak Nabila. Sebetulnya
barangkali nih pemirsa yang setelah nonton Kanabila sama Kak Jihan langsung daftar afiliat ya. Kayaknya aku kandidatnya ya buat afiliat. Tapi harus pakai TikTok yang apa nih Kak? Kan ada 2 ya kalau di Play Store itu. Iya, Atau yang apa seller? seller center sama yang biasa. Kalau Kanabila sama Kak Jihan tuh pakainya yang apa tuh? Kalau aku pakai yang TikTok Seller Center karena kan waktu aku daftar dulu pakainya Seller Center gitu. Buat daftarnya, buat biar nautin keranjangnya gitu loh. Biar muncul softcase-nya. Kalau dia kan pakainya cuma dibagikan itu. Tapi bisa. Bisa. Gimana caranya Mbak Jihan? Itu caranya kan pas itu aku mau bagikan ke temenku produk itu, terus di situ tuh ada tulisan terapkan untuk mendapatkan komisi. Nah itu aku klik, aku iseng-iseng aja klik, terus kok tiba-tiba di akunku tuh muncul showcase-nya Showcase gitu. tuh udah ada keranjang kuning Iya gitu. betul. Pada Terus saat itu followers masih berapa? masih 500 kayaknya. Masih 500 tapi udah bisa ya? Udah. Oke. Kalau tadi Kak Nabila pakainya TikTok Seller Center. Seller gitu ya. Itu awal daftar itu syaratnya apa aja sih Kak? Kalau syaratnya sih pakainya KTP aja sih, KTP. Nggak ada kakak, Nggak ada. KTP aja. aja. Terus nanti ada beberapa regulasi untuk memenuhi kriteria dari atau mungkin umur kayak gitu ada nggak sih Kak? Enggak sih, paling ya itu harus ya karena udah punya KTP kan berarti harus 17 tahun. Iya. Minjem punya maknya gitu bisa nggak sih Kak? Tapi sebenarnya bisa sih, sebenarnya bisa. Oke. Tapi kalau buat daftar ini nggak harus banyak followers dulu ya berarti ya tadi ya. Kalau tadi dari cerita Jihan kan berarti kan udah walaupun masih kecil tapi udah bisa mulai ya. Iya, Cuma kalau emang sekarang kan aku punya akun baru, aku coba kayak gitu, sebenarnya bisa. Cuma kalau belum 600 follower itu belum. belum muncul showcase-nya. Jadi belum bisa bikin konten affiliate. Oke, jadi buat pemirsa yang mungkin followersnya belum lebih dari 600, kudu konten dulu biar 600. Iya, betul. Oke, jadi syarat pertama itu pemirsa ya barangkali nanti yang mau habis ini jadi afiliator gitu. Syaratnya kalian adalah rajin konten dulu Iya, bangun branding. biar minimal ada 600 followers Followers. nanti bisa jadi afiliator. Aduh, ini agak gela gitu ya. Gak dari dulu Iya, enggak dari dulu jadi. kebijakan regulasi minimal 600 bisa daftar gitu ya. Berarti yang pertama adalah cukupin Followers dulu 600. 600. Tapi kalau kalian kan mainnya di video gitu ya. Iya, Kalau live pernah gitu? berdua live, cuma dia tuh live-nya kerja di orang, kalau aku live sendiri. Kalau live sendiri berarti gimana Kak itu? Kalau live sendiri, aku bawain produknya orang. Kayak kebetulan kan saat ini aku lagi ada kontrak sama seller. Terus sellernya minta bawain lewat live gitu. Berarti ada sampelnya. Iya, dikasih sampel nanti kan live kalau aku ini saat ini kan satu hari minimal live-nya 4 jam. Terus nanti kita dapat gaji, kemudian dapat komisi juga. 4 jam itu ketentuan dari sellernya atau? Ketentuan dari selnya, tapi itu jamnya fleksibel. Jadi kayak se-free-nya aku aja, tapi sehari 4 jam. 4 jam. Terus itu berarti gajinya gitu tuh dari pure komisi aja atau dari itunya juga Kak sellernya? Dari sellernya juga. Berarti double. Iya, double, dari komisi juga, dari bonus juga ada. Bonus ada juga. Bonus ada juga. Jadi kayak misalkan kan ditarget kan biasanya kayak misalkan penjualan menyentuh berapa, which is itu bisa dapat bonus. Gitu. Jadi 3 ya, double, berarti gaji dari seller, bonus sama komisi. Ya udah kayak gitu. Tapi kalau dia untuk sementara ini masih live di orang juga berarti kamu juga double dong ya. Berarti ada dari orang, ada juga komisi yang lain buat hasil dari konten. Dari videonya. Nah, Tapi untuk sejauh ini kalian ngonten ataupun jadi affiliate modalnya itu sebetulnya apa sih Kak Nabila? modal skillnya gitu Pok. Skillnya mungkin kalau misalkan karena konten itu kan mungkin dari editing ya, dari edit bisa ngedit, kemudian bisa cari angle gitu yang pas gitu sih, paling kayak gitu. Tapi kalau untuk secara peralatan itu yang harus pakai apa gitu nggak kunci dari biar kita tuh banyak yang lihat
yang minat dengan produk yang kita tampilkan, dengan produk yang kita pakai. Oh gitu. Caranya kuncinya itu apa? Mungkin bikin itu enggak sih hooks. Jadi kayak bikin caption mungkin yang bisa menarik orang. Mm-mm. Kalau Kak Nabila seringnya pakai hooks atau Kalau mungkin kalau ini kan berbicara dengan Kak Nabila. iya, Kalau sejauh ini Kak Nabila bagaimana? kalau aku sih bukan pakai hooks tapi lebih ke apa namanya? Kayak realitanya gitu loh, kayak misalkan relate gitu sama orang-orang yang lihat gitu. Jadi kayak misalkan aku mempromosikan produk kemeja nih, kayak terus nanti aku bikin captionnya kayak misalkan yang relate, misalkan kemejanya apa namanya bisa dipakai buat kapan aja atau gimana lah gitu yang bisa menarik orang tuh buat check out gitu. Oke. Jihan tadi mulai tahun 2025 akhir ya? Iya. Buat dari mulai sampai benar-benar dapet cuan, itu kamu waktu itu membutuhkan berapa waktu, Jihan? Atau langsung sekali video langsung? Enggak, butuh waktu. Sekitar 1 bulan. 1 bulan itu kamu sudah upload berapa video? Udah berapa ya? Kalau awal-awal tuh sebenarnya aku udah mulai, cuma bener-bener viewersnya stuck. Jadi 100, 200, aku bilang sama kakak kan, kenapa nih kok bisa stuck terus gitu loh. Karena kata kakaknya, ya itu namanya wajar, namanya juga masih pemula gitu kan. Aku sempat berhenti kak, sempat Oke. berhenti karena ya apa sih udah Udah effort konten. dapat apa-apa terus udah berhenti sekitar berapa minggu deh, terus ini kakak bilang, ayolah semangat lagi buat konten, pasti nanti bisa kok gitu. Aku juga mikir kan, oh ya udah deh, coba sekali lagi gitu kan. Alhamdulillah coba sekali lagi itu apa namanya DP, jadi ya alhamdulillah sih. Itu Jadi berarti selisih 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan terus langsung dapat komisi, dapat Iya. komisi itu langsung semangatnya tuh mulai. Bener. Terus akhirnya konsisten sekarang gitu. Iya. Kalau Kak Nabila dulunya gimana? Kan dari 2020. June 2024 cuma aktif kayak mulai bikin konten 2025 awal. Tapi komisi awal yang awal banget itu setelah daftar berapa plus bulan? Oh itu kayaknya 1 bulan lebih deh. Setelah berapa video yang Kak Nabila upload? Itu sekitar 5 kayaknya. 5. Tapi termasuknya masih di Iya, lah itu tiba-tiba langsung kan aku bikin konten yang sama itu padahal produk yang sama di tempat yang sama, cuma kan beda gaya, beda apa namanya hooks gitu kan. Terus ada satu video yang FYP di apa namanya di viewers 100 ribuan. Itu langsung langsung muncul penjualan banyak gitu. itu pertama kali video itu Iya, video itu. ngasilin berapa pembeli itu Kak? Itu ngasilin berapa pembeli ya? Itu sekitar kayaknya 300-an deh. Tapi di akun aku yang satunya Kak itu benar-benar kayak langsung naik banget kan. Aku kan punya akun 3 kan. Aku di akunku yang kedua itu kan waktu joinnya itu lewat kayak Jihan, kayak yang diterapkan melalui komisi gitu. Pas aku langsung terapkan itu kan muncul showcase-nya langsung tuh. Nah aku langsung langsung bikin konten tuh. Padahal kakak tahu kan konten video foto live itu tahu kan. Lah itu aku nautkan keranjang. Itu pertama kali aku bikin konten yang di akun aku satunya, bikin konten foto live tok, padahal foto live. Terus aku nautkan keranjang, itu langsung naik, bener-bener naik. Padahal itu pertama kali aku nautin keranjang kuning di akun itu. Tapi Iya, sampai sekarang viewersnya 3,2 juta. Padahal cuma foto live aku tawarin keranjang plus cuma satu kemeja plus gitu sih. Sampai sekarang 3,2 juta. Itu masih rame tuh sampai sekarang. Iya. itu produknya terjual sampai sekarang. Iya, padahal itu aku pertama kali post tuh Mei 2025. Mei 2025 langsung 3,2 juta sekarang. Wow. Viewersnya padahal cuma foto live enggak, maksudnya padahal aku cuma bikinnya itu iseng tok, enggak yang effort banget gitu loh. Oke, ini kan tahu ya. Jadi kita tahu walaupun pertama kali tapi memang udah langsung. Iya. Bila boleh dong tips nih buat barangkali apa ya, kesalahan pemula dalam afiliator yang tiba-tiba kadang nyerah kayak gitu apa? Mungkin tipsnya tuh apa ya, yang paling penting sih jangan mudah menyerah ya. Kayak kita tuh harus tetap konsisten walaupun, jadi kayak kalau afiliator itu kan jangan berpatok kayak baru ngonten langsung dapat penghasilan. Kita tuh kayak
bikin branding dulu, paling enggak tuh orang-orang sekitar tuh tahu kalau kita tuh afiliator, kita tuh seller, misal kayak gitu. Jadi kan peluang buat dapat kayak misalkan sampel buat di kontenin kan semakin banyak gitu loh. Nanti kan kita bikin konten yang banyak, kemudian nanti kita tahu nih kayak misalkan ada video yang FYP nih, ada video yang FYP ternyata misalkan produk itu kan bisa dievaluasi kayak misalkan oh ternyata audiens tuh lebih sukanya konten-konten aku yang kayak gini nih, terus bisa diterapkan ke semua kontennya. Kalau aku sih kayak gitu. Bisa dibaca, bisa dianalisis. Iya. Alhamdulillah, jadi kita tahu sasaran audiensnya. Ya yang bagaimana, iya betul. Tapi kalau buat Jihan barangkali ini ya, buat teman-teman gitu, ini kan Jihan kan hitungannya masih berjalan kurang lebih berarti berapa bulan Jihan? Udah mau 1 tahun belum? Belum ya? Belum. Setengah tahun. Oke. Yang menguatkan kamu sampai sekarang konsisten apa, Jihan? Apa ya? Mbakku gitu. Jangan-jangan kakak. Iya bener. Soalnya kalau nggak ngepost kayak ayo post gitu. Ya. Iya kan maksudnya kan kalau misalkan aku ngonten kan mesti ditemenin dia. Kalau dia nggak ngonten kan nggak sama-sama ngonten kayak eman-eman banget gitu loh, kayak cuma nemenin tok. Oke, ini satu ya sebelum kita nanti masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin dari Kak Nabila dulu. Misal ada mahasiswa nih ataupun pelajar yang pengen mulai affiliate gitu ya. Saran kalian apa nih dari Kak Nabila dulu boleh? Saran mungkin ya itu jangan malu ngonten sih. Jangan malu ngonten. Kadang kan orang kan pengen dapet cuan lewat media sosial gitu, tapi malu buat ngonten gitu. Kadang kan kebanyakan kayak gitu kan, teman-teman aku kan juga banyak yang kayak gitu. Terus ya jangan malu aja sih ngonten gitu. Pokoknya jangan malu ngonten. Malu ngonten. Jihan ada nggak? Kurang lebih sama sih. Ya, jangan malu. Harus pede sih Iya, pokoknya. di real aja suka malu-maluin kenapa mau malu gitu ya. Jadi kuncinya adalah jangan malu. Tapi kalau untuk segi mungkin fasilitas untuk handphone kayak gitu-gitu, ada nggak saran yang mungkin seperti apa gitu kalau dari Kak Jihan? Mungkin secara exposure ataupun apa gitu, video gitu, ada nggak saran gitu? Nggak ada sih, nggak ada, aman. Yang penting tadi niatnya aja bikin konten. langsung Siapa tuh iya. Oke. Soalnya Boleh. Soalnya kadang FYP tuh nggak nentu Kak. FYP tuh nggak nentu. Kadang kayak kita post nih, misal aku post hari ini bisa jadi FYP 2 atau 3 bulan ke depan gitu. Oke. Kan banyak ya orang yang ataupun mahasiswa, pelajar, teman-teman kita lah ya, pengen cepet ngasilin uang dari affiliate. Tapi menurut kalian ekspektasi yang realistis itu sebetulnya seperti apa gitu? Ekspektasi yang ekspektasinya apa ya maksudnya, kalau misalkan pokoknya kalau misalkan konten itu yang sepengalaman aku ya, sepengalaman aku konten itu nggak semudah yang dibayangkan. Kan orang-orang kan taunya kan cuma ngonten, posting, ngonten, ngedit, posting, dapat cuan. Tapi realitanya nggak kayak gitu. Jadi kayak kita tuh harus punya banyak tantangan ya, kayak misalkan viewers stuck harus kita tetap konsisten. Kemudian selain viewers kita juga kayak ya pokoknya harus terus-terusan konsisten lah gitu. Pokoknya dari segi viewers gitu, dari segi edit gitu kan. Pokoknya kalau misalnya konten kan nggak cuma langsung di post kan, harus tetap ngedit, harus meluangkan waktu untuk ngedit gitu. Oke, jadi di balik misalkan satu video gitu, Kak Nabila juga Kak Jihan itu nggak segampang yang dibayangkan. Ada naik turunnya. Ngedit dulu, terus di baliknya juga ngonten setiap minggu. Iya. Ya, oke. Ya, jadi gitu ya pemirsa, lika-liku di balik seorang afiliator kakak adik gitu yang saling nyemangatin gitu bisa dibilang ya. Dan setelah ini Jihan juga Kak Nabila, aku tuh pengen tanya ya. Kalau misalkan Kak Jihan juga Kak Nabila mengulang dari 0 followers gitu ya, strategi pertama yang pengen dilakuin sama Kak Nabila juga Kak Jihan itu seperti apa? Tentunya hanya di Meja Sudut. Thank you pemirsa.
Terima kasih masih bareng aku di Kusuma di Meja Sudut, tentunya masih bareng dua afiliator keren ya, anak muda, masih bareng kajian juga Kanabila. Yeay. Tentunya tadi kita sudah denger ya gambaran gimana sih kerjanya afiliator gitu. Ini seorang mahasiswa tapi juga sudah berpenghasilan ya, punya pundi-pundi cuan dari digital. Keren banget ya pemirsa. Dan pemirsa, hari ini kita tuh pengen tahu juga tips juga motivasi dari seorang kajian juga Kanabila gitu ya. Tadi sudah kulik-kulik juga latar belakangnya seperti apa, kemudian affiliate itu apa. Nah, ini pertanyaan selanjutnya tadi udah sampai di segmen sebelumnya gitu ya Kanabila ya. Kalau misalkan Kanabila juga Kak Jihan mengulang gitu ya, dari nol tanpa followers gitu, strategi pertama yang mau dilakuin Kak Jihan juga Kanabila apa? Siapa dulu nih? Kanabila dulu? Boleh. Kalau strategi yang dilakukan kalau misalkan pas 0 followers gitu, tapi niatnya udah mau affiliate nih, Hari ini niat mau jadi affiliate? tapi followers masih 0. Yes. Mungkin strategi yang dilakukan yaitu bikin konten. Sebenarnya kalau misalkan bikin konten itu, kalau saran dari kita berdua, bikin konten itu harus sesuai sama passion atau sesuai sama hobi. Jadi kayak kalau misalkan kayak contohnya kalau kita nih itu kan suka awatidian, suka foto-foto, suka hunting foto lah, bikin konten itu kan bisa dijadikan buat cuan. Kalau misalkan penonton nih ya suka bikin tutorial, suka make up nih, bisa kan bisa kayak bikin konten terkait tutorial make up gitu. Paling nggak sih strategi yang dilakukan ya kayak gitu, bikin konten sesuai dengan passion kita. Iya betul. Kalau jadi kan siapa tahu kan FYP juga kan nggak tahu juga gitu kan. Jadi ya mungkin setiap harinya paling nggak minimal satu lah bikin konten gitu. Otomatis kalau misalkan kita sering-sering bikin konten kan sering-sering lewat beranda tuh, biasa jadi kan kita bisa menaikkan followers kita. Terus juga kadang kalau misalkan FYP itu kan juga bisa naikin followers kita juga. Jadi Kanabila Kak Jihan banyak ya yang orang cuma lihat hasilnya. Iya. Tapi nggak tahu lika-likunya. Dengar cerita lika-liku di balik dari konten kemudian jadi affiliate gitu, gimana lika-likunya gitu Kanabila? Lika-likunya sih ya kan bikin konten nggak segampang itu ya, kayak misalkan posting dapat komisi tapi realitinya itu nggak sesuai kayak gitu. Kita harus kayak ya tadi yang udah aku bilang di segmen sebelumnya, kayak kita tuh tantangannya sama viewers, terus juga sama apa namanya produk. Kadang kan produk yang di bawah juga mempengaruhi Kak. Jadi kayak misalnya kita juga harus bisa tuh riset produk apa nih yang lagi viral gitu. Kayak misalkan produk A nih lagi rame banget nih di TikTok. Terus kita juga bisa tuh kayak coba bikin konten itu, siapa tahu naik. Pokoknya kita harus pintar-pintaran riset produknya gitu loh, kayak cari produk yang lagi rame banget di TikTok. Soalnya kan kalau misalkan kita berdua kan kebetulan di bidangnya fashion ya. Kalau fashion itu kan naiknya cepat. Jadi kayak kita tuh harus benar-benar ngikutin tren yang lagi rame banget tuh produk itu. Kayak misalkan baju itu lagi rame, kita bikin konten kayak gitu. Soalnya kan kalau fashion naiknya cepet ya, trennya itu naiknya cepet. Jadi kayak kita harus bisa mengikuti sih. Tapi capek nggak kamu ngikutin kayak gitu? Capek kadang. Tapi kadang juga seru, soalnya kita juga punya produk yang lagi viral gitu, walaupun dibilang orang FOMO gitu ya. Tapi nah aku mau tanya, kalau di mata kalian, di sudut pandang kalian, flexing di sosial media itu sebetulnya ada atau enggak kalau menurut kajian juga Kanabila gitu? Flexing di sosial media, sebenarnya flexing itu boleh-boleh aja, cuma apa namanya, boleh atau tidaknya itu tergantung yang lihat. Menurut aku, soalnya kan kadang kita kalau misalkan share apa, kita ngiranya itu nggak flexing atau kita cuma sekedar kasih motivasi. Cuma kadang kan orang yang lihatnya kayak pamer atau flexing gitu. Sebenarnya yang harus diperbaiki mindset orangnya itu sih, bukan. Apalagi affiliate tuh memang harus kayak gitu nggak sih Kak? Harus posting gitu ya? Iya. Posting bukan berarti flexing. Iya, betul. Ini cara kita buat ngasilin cuan di era digital ini gitu ya. Betul. Sekarang kita beralih ke tantangan gitu Kak ya. Untuk saat ini yang kita lihat dari banyaknya peluang yang ada di dunia digital, itu kan pasti juga banyak ya
tantangannya. Betul. Untuk tantangan seorang afiliator untuk saat ini itu apakah yang kira-kira mungkin takut tergantikan oleh AI kayak gitu-gitu ada nggak Kak? Iya betul, tergantikan dengan AI sih. Soalnya kan sekarang banyak banget tuh yang bikin konten lewat AI. Banyak banget, Kak. Iya, ya lumayan soalnya kadang iya, soalnya kita yang apa namanya, yang kita konten real kan, ibarat kata kan kita konten real yang benar-benar ngeluarin capek gitu loh. Itu malah kadang viewers nggak naik, malah yang pakai AI naik. Kayak Kayak kan gampang ya. iya kan kita Fotonya Iya, foto foto- foto bajunya terus buatkan gini. ya buatkan video itu malah kadang banyak ya FYP. Jadi kayak kita tuh rasa ya Allah kok gini ya. Oh, Berarti untuk tantangan saat ini seorang afiliator adalah saingan. AI betul. Saingan dengan AI. Tapi menurut kalian sendiri ini afiliator tuh bakal bertahan lama atau enggak sih? Kalau menurut Jihan? Kalau kalau menurut aku afiliator itu bisa bertahan lama kalau kita punya branding. Jadi kayak kalau misalnya kita cuma bikin konten kayak iseng-iseng, apalagi kalau misalkan kalau konten kita bisa dikenal orang kalau kita punya branding sama kita punya niche. Jadi kayak kalau misalkan aku ngelihat konten kreator lain, misalkan kayak misalkan Jihan bikin konten terkait fashion, bisa jadi kan kayak aku kayak kepikiran buat kalau misalkan mau mau cari-cari produk bisa ke kontennya Jihan, karena kan aku tahu kalau dia tuh kontennya tentang fashion gitu. Dan selama kalian bergelut di dunia afiliator ini ya, berarti karena bilang kan tadi kan udah 2 tahun lebih, Iya. Jihan OTW 1 tahun. Ya. Pernah nggak sih diremehin orang gitu atau dapat komentar yang jelek gitu? Dari chat dulu deh. Kalau aku sih belum ada. Enggak, nanti kedepannya juga nggak ada. Belum ya. Belum. Ya, alhamdulillahnya teman-teman juga pada support. Kalau Kak Nabila? Kalau aku sih belum ada, tapi cuma aku kadang tuh ngerasa kayak aku takut sendiri gitu loh, Kak. Kayak misalkan aku nggak tahu orang di belakang aku tuh kayak gimana, tapi cuma kayak aku tuh kerasa takut kalau misalkan aku tuh diomongin orang. Kadang kan kalau misalkan konten-konten gitu kan kita harus gaya-gaya, apalagi kan fashion ya, kita kan harus gaya gitu. Tapi kan kadang omongan orang atau pandangan orang kan atau gaya-gayaan atau gimana, nah, itu yang bikin takut tuh kayak gitu. Kayak misalkan takut diomongin orang ini gaya-gayaan atau gimana gitu loh. Oke, berarti selama 2 tahun, hampir 2 tahun lebih, karena Bila tuh masih ada pikiran seperti itu gitu. Itu dulu sih, kalau sekarang enggak. Sekarang enggak. Kadang nggak kayak ini tuh nggak sih ya, Boy. Nanti dilihat orang gimana ya gitu. Aku bilang ya udah sih nggak usah pikirin orang lain juga. Aku bilang gitu. Kalau dia tuh terlalu mikirkan Iya, aku malah kalau soal kayak gitu belajarnya dari adik aku. Lebih bisa cuek gitu. Iya, kalau adik aku lebih bisa cuek, kalau aku apa-apa dipikirin. Oke, berarti ini yang Kak Nabila udah 2 tahun lebih, itu juga masih kadang berpikir. Iya kadang overthinking. Itu adalah salah satu kunci untuk kita bisa berkembang itu nggak mikirin omongan orang gitu ya tadi. Iya. Tips dari Jihan gitu ya. Kenapa Jihan bisa berpikir seperti itu, Jihan? karena kan orang lain nggak bisa ngasilin apa ya, kayak gimana ya, kayak orang lain kan nggak menghasilkan Nggak menghasilkan apa cuan lewat TikTok. gitu lah intinya ya, maksudnya kayak ya udahlah, orang lain palingan lihat kitanya juga dari Sosial media. ya buat apa dipikirin gitu. Kalau aku mikir gitu sih. Oke, sebelum kita masuk ke spill the blend ya, ini mungkin boleh dari Jihan juga Kak Nabila, satu pelajaran hidup yang paling berharga dari dunia afiliat apa nih? Pelajaran hidup yang paling berharga itu sih lebih ke apa ya? Pelajaran hidup yang lebih berharga itu sih lebih ke kayak pengalaman. Jadi kayak jadi afiliator kan nggak mudah ya. Kayak kita harus ini itu bikin konten. Itu sih pelajaran berharganya sih kayak gitu sih. Paling maksudnya kayak jadi afiliator nggak mudah. Kita tetap konsisten aja. Oke, spill the blend-nya kita dulu, ada 2 pertanyaan yang aku harus bahas ini. Ya. Oke, boleh nih dari Kak Nabila dulu 3 tips untuk pemula yang ingin mulai afiliat besok pagi banget. 3 tips. Yang pertama sih tipsnya, yang penting harus niat ya. Harus niat itu harus selalu. Terus yang kedua,
jangan malu untuk konten. Yang ketiga, kalau udah konten konsisten. Oke. Sekarang Jihan, 3 kesalahan yang harus dihindari pemula apa Jihan? Jangan mudah menyerah sih. Mm-mm. Kayak aku kan Iya. menyerah kan Kak di awal, tapi kan kayak eman-eman gitu loh Kak. Jangan menyerah. Terus kayak jangan berpatok sama penghasilan di awal. Betul. Kita tuh nggak cuma ngupload satu video terus langsung jeblok gitu kan enggak ya. Terus satu lagi apa ya? Jangan berpatok sama viewers. Bener. Nanti kayak aku menyerah. Terus ikut dong. Iya. Harusnya kan nggak gitu. Ya tergantung. Viewers. Jangan gitu ya berarti ya. Jangan. Kesalahan Iya. juga Betul. gitu ya. Oke Jihan, karena bila kita masuk ke spill the blend, ini nanti boleh dijawab dengan cepat. Nanti kalau misalkan jawaban kalian yes, boleh kasih jempolnya. Mana coba jempolnya? Ya, sama banget mungkin gitu ya. Kalau tidak atau no, kasih cerminnya. Oke, ready? Jihan, Nabila? Oke. Ready. Spill the blend, yes or no? Pernah saling iri-irian karena komisi, yes or no? Oh my god. Gimana nih? Ya mungkin emang karena aku kan dari masih awal-awal ya, jadi kayak ngeliat kok kakak bisa sih dapetin komisi banyak gitu kan, jadi kan kayak iri gitu kan. Nah, kalau bisa gitu. Tapi irinya nggak sampai yang dibeliin hal negatif kan? Enggak. Harus TikTok enggak dong, diem kayak Oke. Karena bilang enggak, Jihan nih. Buat motivasi. Iya benar. Motivasi. Oke. Selanjutnya, yes or no? Pernah upload konten lalu langsung dihapus karena malu, yes or no? Iya. Yes, Jihan. Konten apa Kak Nabila? Iya, konten yang sekiranya aku ngelihat itu kok kayak alay ya. Kok alay? Pernah. Biasanya lebih ke kayak kok ngerasanya kayak alay ya, maksudnya walaupun konten OOTD itu kan kadang ngerasa kayak kok kayaknya kayak berlebihan ya, kok kayak alay ya, terus langsung dihapus. Iya. Berarti Pernah. Iya kayak itu, kayak video apa nih yang dihapus? ya video sama kayak kan baru upload kan mesti aku lihat berkali-kali terus kok ini kayak terasa alay gitu ya, sama dia bos. Oke. Jihan, Nabila, yes or no? Pernah ditipu saat bekerja sama dengan brand, yes or no? Aku pernah. Oke, kamu Kak Nabila ini Sebenarnya bukan ditipu soal uang sih, tapi lebih ke kayak ditipunya soal si brand itu kayak mau kirim sampel, tapi setelah aku kirim alamat dan konfirmasi lain sebagainya, itu malah nggak digubris gitu loh. menghilang, Iya, ngilang. tapi nggak yang sampai ketipu. Enggak, bukan yang ketipu soal uang sih, tapi cuma lebih kayak gitu. Kayak gitu juga ngerasa ketipu dikit kan. Sering atau pernah aja? Pernah aja sih, pernah aja. Nggak sering. Iya. Aman. Suka ghosting gitu. Iya, ghosting. Satu lagi deh sebelum kita nanti masuk pesen ya. Nabila juga Jihan, yes or no? Pernah berpikir untuk berhenti jadi afiliat? Yes or no? No. Afiliator sejati nih. Oke, Jihan, Nabila ya, boleh dong satu pesan buat pemirsa yang ada di rumah ataupun buat teman-teman semuanya gitu ya, yang hari ini setelah nonton Jihan sama Nabila pengen jadi afiliator juga, atau takut, ada pemirsa yang takut ketinggalan karena ragu mau mulai besok kayaknya udah ketinggalan banget gitu. Boleh ya pesannya ya? Dari Nabila dulu boleh? Kalau misalkan pesan dari saya, kalau misalkan buat teman-teman nih yang mau mulai konten, jangan malu. Pokoknya jangan malu untuk konten. Selagi kita bisa menghasilkan uang lewat TikTok, bisa mendapatkan penghasilan jutaan lewat TikTok, pokoknya jangan malu. Dan kalau udah terjun, kalian tetap konsisten aja. Pokoknya upload terus sampai dapat cuannya banyak. Luar biasa dari Kak Nabila. Dari Jihan dong. Kalau buat kalian yang mau mulai ke dunia affiliate, saranku itu jangan mudah menyerah ya. Jangan mudah menyerah, semisal kayak kalian viewersnya dikit, nggak ada yang order gitu.
nggak apa-apa karena itu hal yang wajar. Jadi jangan mudah menyerah ini ya. Tetap konsisten. Wajar banget. Wajar banget. Jangan down ya. Iya, jangan. Viewer dikit jangan down juga. Iya, jangan. Terus upload aja. Masih gitu nggak? Kadang. Nah, ini yang perlu dimotivasi. Dan juga Kak Nabila, thank you luar biasa banget hari ini. Wawasannya buat aku juga, ini setelah ini aku mau daftar affiliate juga. Ya, gas. Smile juga nanti tipsnya tadi jangan menyerah, sering-sering bikin konten. Terus tadi yang ketiga jangan down karena viewer First. yang paling utama itu ya. Oke, sekali lagi thank you Gia Nabila. Hadir di meja sudut sudah memenuhi undangan dari aku. Terima kasih banyak. Semoga nanti kita ketemu lagi. Dan juga kami ucapkan terima kasih juga buat pemirsa yang sudah selalu setia menonton meja sudut. Dan saya Dian Kusuma pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Dah.